Sering lari bikin kulit wajah cepat kendur dan tampak tua. Mitos. Atau fakta? Mitos. Kenapa Coach mitos? Mengapa? Karena jus dada ayam. Kalian yang pernah coba nggak jus dada ayam? Jus dada ayam. Coba kasih komen. Jadi suka, Coach. dada ayam di blender, mau nggak kelihatan kayak gitu kan? Padahal tuh itu proteinnya bagus. Jadi kita masukkan dada ayamnya ke sini. Nah, blender. Oh, kecil banget, kecil banget. Nggak boleh tumpah, nggak boleh tumpah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tuh, tuh, tuh. Ini gua nggak. Welcome to Mabar, masak makan bareng. Yeay. Aduh, seneng banget. Gue setiap masak-masak, setiap di dapur Mabar, pasti gue akan masak. Ada makan yang pastinya yang seru-seru. Yang pastinya, buat Mabar kali ini gue akan masak sesuatu yang berbeda. Karena gue akan masak menu spesial yang wajib disajikan buat para kalian yang suka olahraga nih. Sport enthusiast yang sekarang soalnya lagi rame banget ya. Orang pada tren-tren pada olahraga semua. Nah itu nge-gym, lari sih yang lebih banyak sekarang. Oke, sekarang siapa sih? Gue akan masak dengan siapa? Gue akan masak dengan seorang pelari. Dan dia juga aktif berolahraga dalam bermain bola. Pasti kalian penonton timnas di tahun 2010-an, zaman-zaman Iva Bahdim, terus juga Alfred Rieder dan lain-lain pasti tahu nih dengan dia. Dan dia ternyata jago masak juga. Kira-kira kalau di dapur Mabar dia akan sejago apa ya memasak? Kalau di lapangan bola, di lapangan lari, dia udah nggak diragukan lagi. Oke, kita invite ya, Matthias Ibo. Yeah. What's up bro? All good? Good. Siap. Oke. Coach Matt, thank you Yes. banget udah mau mampir ke dapur Mabar. Dengan senang hati, my pleasure to be with you. I'm too. I'm happy, selalu happy setiap collab dengan Coach Matt. Karena Coach Matt ini juga, selain emang dia sport enthusiast, dia adalah pelari, dia juga talent kita di British Entertainment. Jadi, buat kalian yang mau bekerja sama dengan Coach Matt, please contact me. Him. Oke, Coach. Yes. Sebelum memasak, kita mau kasih edukasi dulu buat teman-teman semua. Penting sekali itu. Iya. Kita akan bertanya mitos atau fakta dari sisi perolahragaan. Karena kita sama-sama tahu sekarang olahraga lagi rame banget, Coach. Ya. Setuju nggak sih sekarang kalau FYP TikTok pasti ada nge-gym, lari. Infonya banyak banget di situ banyak kan. sekali. Betul. Kita harus bisa menyaring mana yang benar, mana yang tepat dan akurat buat kita supaya bisa diaplikasikan. Setuju. Dan kebetulan sekarang bintang tamu kita adalah orang yang benar-benar aktif berolahraga biar kalian nggak menebak-nebak sendiri. Soalnya banyak banget orang yang bilang ternyata lari pagi lebih bagus daripada lari malam. Ternyata ini. Betul. Jadi kadang-kadang Kita luruskan bersama ya. Luruskan bersama ahlinya Coach Matthias Ibo. Setuju? Coach Matt, Yes. Langsung aja ya. Aku mau bertanya Gue santai aja ya, sambil nyalain api gitu. Jangan ntar kebakaran. Coach Matt, mitos atau fakta? Langsung ya. Oke. Pertama, sering lari bikin kulit wajah cepat kendur dan tampak tua. Mitos. Atau fakta? Mitos. Kenapa Coach mitos? Mengapa? Karena kalau kita berlari itu justru meningkatkan kualitas hidup kita secara aktif dan kesehatan kita. Itu membuat otot kita menjadi jauh lebih bagus, menjadi kulit kita lebih bagus, membuat tubuh kita menjadi jauh lebih enak, lebih glowing lah ya bahasanya. Nah, mengapa ada kemungkinan besar kulit itu bisa menua atau mengering atau nggak bagus? Karena kita lupa untuk merawat diri dan itu yang sangat penting dari yang kita perlukan. Jadi kalau kita bisa berolahraga ya misalnya jangan lupa pakai sunscreen pada saat kita berlari, pada saat kita selesai berlari, jangan dibiarkan tuh kotoran-kotorannya menumpuk di kulit, kita bilas dulu dengan air kalau nggak sempat mandi agar supaya kita harus konsumsi makanan yang sesuai, nutrisinya yang benar, terutama antioksidan yang menghilangkan radikal bebas. Jadi tubuh kita itu tetap kita berikan pelayanan terbaik. Kalau kita berikan tubuh kita pelayanan terbaik, maka dia juga akan tetap awet muda. Siap, penjelasannya luar biasa. Jadi kalian jangan pernah takut untuk berlari. Tapi kalau larinya di siang hari, Coach, boleh juga pakai sunscreen? Sebenarnya kalau kita berlari di siang hari, kita juga harus melihat dari ultravioletnya ya. Kalau misalnya kita berlari siang hari, misalnya katakanlah gak usah jauh-jauh deh, misalnya kita ke Australia. Nah itu kan pada saat musim semi kan udaranya enak tuh 16 derajat, 17 derajat, tapi jam 11 siang. Itu kita berlari mengapa? Karena ultravioletnya lebih rendah dan cuacanya enak. Tapi kalau di Jakarta, kita mau berlari misalnya jam 11 siang, itu udah 34 derajat, tambah polusi, banyak kotoran, lebih baik dihindari. Karena selain untuk tubuh kita juga kita bisa overheated
dan kena heat stroke seperti begitu. Jadi tergantung di mana kita berada. Tapi pada dasarnya kalau berlari ada matahari tidak menjadi masalah sama sekali. Rekomendasi dari Coach Matt untuk kita yang tinggal di Jakarta ini, lari yang baik itu jam berapa sampai jam berapa, Coach? Wah, kalau lari di Jakarta sih harus lari sebelum traffic lebih tepatnya. Enggak, kalau kita berlari di Jakarta sebenarnya paling enak memang di pagi hari antara jam 5 sampai jam 8 itu paling efektif untuk berlari karena juga jalanan kosong, terus banyak yang berlari juga, terus lokasinya masih enak. Nah, kalau mau malam ya setelah jam 6 sampai jam 9 tuh boleh dilakukan. Itu paling enak sih. Oke, jadi lari malam sore pun nggak apa-apa ya? Tidak ada masalah. Udah terjawab ya dari Coach Matt ya? Siap. Oke. Next ya, Coach. Yes. Mitos atau fakta, semakin banyak keringat yang keluar, semakin banyak lemak yang terbakar? Itu mitos, karena kalau kita berkeringat itu bukan artinya lemak yang dibakar, itu adalah cairan tubuh yang hilang. Jadi kalau tubuh kita ini kan terdiri dari air tuh, sampai 70%, 80% tuh air semua. Nah, pada saat kita berkeringat itu kan sistem cooling down. Jadi kita kepanasan, cooling down, dia mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini adalah cairan tubuh. Ya keringat itu kan bukan hanya air aja, tapi ada natriumnya, sodium, dan seterusnya. Jadi bukan lemak yang dikeluarkan. Nah, lemak itu terbakar karena kita melakukan sebuah aktivitas. Jadi kalori terbakar, lemaknya dibakar, dan kemudian akan berkurang, lama-lama kita juga akan menyusut. Jadi kalau kita berlari, yang keluar itu bukan keringat. Oke, jadi yang keluar bukan lemak. Yang bukan lemak. Jadi kalau di tempat gym, sana tempat gym sana banyak ber-AC dingin itu nggak apa-apa juga, itu olahraga juga kan, Coach? Betul. Jadi olahraga nggak boleh dilihat dari jumlah keringat yang ada, itu dilihat dari efektivitas sebagaimana intens kita melakukan sebuah olahraga atau tidak. Jadi jangan gunakan takaran keringat karena setiap orang tuh keringatnya juga berbeda-beda. Saya berkeringat banyak misalnya, Bro Rizky sedikit gitu, tapi itu bukan artinya saya lebih sehat dari Bro Rizky, enggak. Itu artinya cuman cara kerja tubuh itu juga berbeda. Oke, nah kalau gini jelas nih penjelasannya nih dari Coach Matt. Oke, next. Mitos atau fakta, kopi dan kafein disarankan untuk meningkatkan stamina sebelum berolahraga? Kopi dan kafein itu sebenarnya baik untuk dikonsumsi, tapi asal tuh kopinya hitam, tanpa gula, tanpa campuran susu, nggak dicampurin sama cincau atau yang lainnya, harus benar-benar kopi murni. Jadi misalnya espresso itu paling oke. Mengapa? Karena kopi itu sebenarnya yang kita lakukan bukan untuk meningkatkan stamina, tapi dia menjaga performa kita pada saat berolahraga. Dan itu efeknya nggak langsung ya. Jadi kalau misalnya kita mau berolahraga jam 7, kita ngopinya jam 6.30. Nah, pada saat kita mulai berolahraga, heart rate kita sudah ada dan kita berolahraga, dia akan terjaga selama hampir 60-80 menit. Jadi itu sebenarnya disarankan, tetapi buat teman-teman yang memang tidak terbiasa dengan kopi, dicoba dulu. Jangan langsung, wah kata Coach Matt harus minum espresso nih, langsung double shot gitu. Jangan. Dicoba terlebih dahulu, cocok nggak dengan tubuh. Kalau misalnya nggak cocok, malah ada efek jantung sampingan. Katanya. Betul, tapi jantung memang kalau kafein kan meningkatkan heart rate-nya. Tapi kalau buat kita yang sudah berlari, itu heart rate-nya akan dijaga konsisten, bukan menaikkan tinggi. Jadi dia enak gitu, stabil untuk 60-80 menit tadi. Berapa waktu yang disarankan sebelum berolahraga kita minum kafein? Setengah jam. Setengah jam cukup. Mengapa? Karena kan kafein itu juga sistemnya kan membuat kita cepat ke kamar mandi kan. Jadi dalam setengah jam ini kalau kita minum 15 menit kemudian kita harus buang air kecil misalnya gitu. Ya udah, itu bisa dilakukan terlebih dahulu daripada olahraga kita terpotong nanti. Nice penjelasannya. Mitos atau fakta, olahraga jalan lebih baik daripada lari dalam menghilangkan lemak di muka. Nah, seorang pada pengen yang punya jawline, katanya suruh banyak. Ya kalau ngilangin lemak ke Korea aja lah guys, sudah gampang ke situ. Enggak, sebenarnya kita ini harus melihat dari bentuk olahraganya kan. Kalau kita berjalan tuh kan intensitas rendah. Nah, kalau dalam lari itu juga ada yang disebut latihan lari intensitas rendah, di mana kita menjaga heart rate kita very low. Jadi itu biasanya dari kondisi kita nggak larinya nggak ngebut, jogging easy aja. Dan itu biasanya kalau jogging dalam berlari itu juga sebenarnya mirip sedikit lebih cepat dari jalan cepat. Jadi kita nggak jalan cepat tapi berlari dengan tempo khusus. Nah itu memang untuk menghilangkan, itu salah satunya untuk menghilangkan lemak. Mengapa menghilangkan lemak? Karena bahan bakar yang digunakan adalah lemak. Nah, kalau jalan, tapi kita jalan cuma 5 menit, nggak ngefek. Tapi kalau kita jalannya lebih dari setengah jam, dia akan menggunakan bahan bakar lemak. Nah, itu jadi itu ada benarnya. Gitu. Jadi kemarin soalnya beberapa teman-teman aku sempat bilang, lu banyakin cardio aja kalau pengen punya jawline. Itu ada benernya juga berarti, Coach? Ya, dari itu ada benernya juga. Tapi kan kalau itu juga bisa dibentuk dengan strength training dan nutrisi yang kita lakukan seperti begitu. Jadi bukan pure murni dari jalan kebanyakan atau lari kebanyakan. Karena kan kalau kita jalan kebanyakan, lari kebanyakan malah jadi tirus gitu kan. Jadi memang harus dikondisikan seperti gitu. Siap. Next, mitos atau fakta, makan sebelum olahraga bikin mual, jadi sebaiknya kosong perut.
Itu Nah, ini sebenarnya fakta. Karena kalau kita mau berolahraga itu kita boleh makan, tetapi secukupnya aja, jangan makan besar. Kalau mau makan besar ya anggap aja harus jeda 3-4 jam sebelumnya. Mengapa? Karena kalau kita makan besar, kemudian kita berolahraga, itu memang tubuh kita sedang memproses makanan yang ada dalam lambung kita dan perut kita. Jadi ketika kita kemudian berlari atau melakukan olahraga, prosesnya itu akan terganggu dan itu kemudian yang menyebabkan terjadinya rasa mual atau dan nggak enak dan seterusnya. Tetapi kalau kita mau berolahraga dengan perut kosong sudah terbiasa, silakan saja karena tubuh kita toh memiliki karbohidrat yang siap untuk dibakar, memiliki lemak yang siap untuk dibakar dari cicilan makanan kemarin. Tapi kalau untuk disarankan teman-teman sih memang sebelum berlari mengambil misalnya snack ringan lah yang gampang dicerna gitu. Misalnya ada kue-kue tertentu gitu. Nah, itu bisa dimakan 1-2, jangan kebanyakan ya, tapi 1-2 supaya paling nggak ada karbo yang masuk seperti itu, atau 1 potong roti dengan peanut butter. Nah, itu bisa juga dikonsumsi begitu. Oke, berarti kalau dan bonusnya kalau lu makan dengan perut kosong, kalau pengen mengurangi berat badan, lu akan ngebakar dulu baru diisi. Tapi kalau lu makan dulu, lu ngisi dulu baru bakar, lebih efektif yang dibakar dulu baru diisi. Berarti kalau aku kan pengen gemukin nih coach. Iya. Aku selama ini sebelum nge-gym aku makan dulu. Berarti aku ada benernya dong. Iya, tapi makanya juga yang membantu untuk meningkatkan kualitas dari gymnya, bukan untuk meningkatkan berat badannya. Berat badannya didapat makanan setelah melakukan gym, misalnya dengan protein sedikit lebih banyak, seperti begitu, makanan khusus. Jadi otot-ototnya yang sudah dipakai nanti akan dicampur atau diberi nutrisi dan mineral yang tepat, protein tepat, bahan baku yang oke, maka badan juga jadi bulky. Jadi gitu. Oke. Aku waktu itu suka bikin jus dada ayam sebelum, karena aku selalu lihat di konten-konten itu coach, katanya sebelum kalau lu pengen gemuk sebelum nge-gym minum jus dada ayam, setelah itu minum jus dada ayam lagi. Jadi mendingan setelah karena dong. Ya nanti kita akan coba ya bikin jus dada ayam ya. Nah, sebenarnya kalau jus dada ayam itu kan kaya akan protein. Nah, proteinnya akan lebih bagus dikonsumsi untuk recovery, bukan untuk pre-workout drink. Karena untuk sebelum workout lebih baik kita mengkonsumsi yang bersifat karbohidrat, karena itu akan membantu kita memberikan energi untuk melakukan sebuah aktivitas. Sedangkan kalau udah selesai olahraga, kita ambil protein karena itu akan menjadi bahan baku pembentukan otot-otot yang telah digunakan. Coach, aja sekarang masak coach. Sekarang kita Coach Matt mau bikin apa? Kita mau bikin sesuatu yang sangat simpel. Ini sebenarnya nggak ribet-ribet banget. Kita mau bikin sesuatu untuk recovery. Jus dada ayam. Kalian yang pernah coba nggak jus dada ayam? Jus dada ayam. Coba kasih komen. Jadi suka, dada ayam di blender, mau nggak kelihatannya kayak gitu kan? Padahal tuh itu proteinnya bagus, dapat dada ayamnya, ada airnya, plus proteinnya. Ini bukan tepung ya, ini whey protein yang akan kita campur dengan si dada ayam. Sama pisang ya coach? Pisang boleh. Pisang ini bisa digunakan buah sebagai sesuatu yang membuat menjadi taste atau flavor. Kalau teman mau kasih misalnya strawberry boleh, misalnya kasih berries yang lain juga nggak ada masalah. Mau campur manggis mungkin kali, siapa tahu bisa, atau terserah. Tapi ini buah ini sebagai tambahan rasa aja. Siap. Oke. Ayo sekarang let's cooking guys. Let's go. Pertama paling simpel adalah pisangnya dulu ya, kita buka ya. Pisangnya nih good, udah kuning, udah ripe, udah siap untuk dimakan. Taruh di sini aja, kita potong aja. Tapi coach, kenapa kalau orang-orang yang suka olahraga tuh disarankan makan pisang? Karena pisang tuh berbentuk energi cepat ya. Jadi kalau kita makan, diolah dengan tubuh akan menjadi sangat cepat dan dia kemudian bisa langsung dipakai untuk sebagai sumber energi. Jadi nggak lama dalam proses pengaturan dalam tubuh gitu. Oke, good. Terus kita ambil, taruh sini, kita cemplungin aja semua. Pisang. Enggak, pisang. Udah potong. Tapi menurut aku jus ayam itu enak loh. Tapi orang-orang kalau orang bilang kok bilang jus ayam, mereka pada emang enak. Kayaknya kayak misal dada ayam tuh dimakan dicocos ke chili oil gitu kali ya, bukan untuk di blender gitu. Tapi sebenarnya kualitasnya enak banget. Oke, satu, kita masukkan pisangnya. Yang kedua, ini dada ayamnya udah dikukus terlebih dahulu. Nah, ini kalau mau teman-teman juga mau ngukus misalnya dengan tambahan garam, atau mau dikasih dikukus dengan ada serehnya di dalam, atau daun jeruk, bebas. Itu selera kita masing-masing. Jadi kita masukkan dada ayamnya ke sini. Nah, blender. Oh, kecil banget. Nggak boleh tumpah. Pelan-pelan. Tuh. Seberapa banyak coach baiknya? Segini sih tadi kayak lebih 200 gram. Iya, boleh 200 gram boleh. Kalau misalnya olahraga kita sedikit ya 100 gram aja cukup ya. Tapi kalau misalnya olahraga kita intensitasnya tinggi, bodybuilding, lari jarak jauh, 200 gram nggak apa-apa. Itu biasanya tergantung dari masing-masing. Tapi jangan over juga ya. Tapi coach, kebanyakan protein, aku pernah jerawatan tau coach.
Nah, kalau itu jatuhnya mungkin ke alergi ya, atau kebanyakan, karena sesuatu yang kebanyakan itu juga pada dasarnya nggak baik. Itu kebanyakan, jadi secukupnya aja. Kalau misalnya alergi karena curiganya dari dada ayam, dikurangi dulu penggunaan ayamnya dan telur dan produk yang lain. Oke, berikutnya whey protein. Nah, ini whey protein yang berikutnya, kita taruh whey protein yang dalam sini adalah 1 scoop dari kemasannya. Kelihatan memang nggak banyak, kalau sendok makan ya kecil lah ya, tapi ini 1 scoop yang disarankan dan kita masukkan ke dalamnya semuanya sampai habis. Ya, sekali lagi ini bukan tepung. Ya, jangan terlalu banyak gluten buat teman-teman ya. Nah, ini kita sudah masukkan kombinasi dari pisang sebagai taste, dada ayam dari kukus, dan juga dengan whey proteinnya. Nah, sekarang kita campur dengan air kesukaan teman-teman. Kalau saya menggunakan jenis air tertentu karena memang ada mineral yang banyak di sini, potasium, ada natriumnya, itu bagus buat tubuh lah ya. Nah, kita ada mineral. Nah, kita taruh dalam sini sampai secukupnya. Kita biarkan dia masuk ke dalam dulu. Bisa diaduk dikit ya. Nah, langsung kempes dia. Good. Baru kita tambah lagi. Oke. Kita aduk dikit biar merata, supaya nanti juga penggunaan blendernya juga lebih gampang kan. Kalau misalnya seret juga nggak bagus tuh ke mesinnya. Jadi sudah merata terlebih dahulu, terutama dari sisi whey-nya, supaya mereka nggak lengket. Kita males banget begitu minum terus lengket gitu ya. Diaduk dulu ya, Coach. Aku bisa langsung blender aja, Coach. Diaduk dulu aja biar enak. Soalnya masalahnya di tepungnya. Ya, tepungnya kalau langsung di blend kadang-kadang mereka menggumpal. Jadi kita aduk dikit aja dulu. Oke, ini yang pertama. Nah, sebelum kita blend, kita juga perlu tahu bahwa ini bisa menjadi substitute dari makan malam, misalnya sarapan pagi. Jadi kalau teman-teman takut, wah kalau gue minum protein jadi gemukan nih, atau jadi jerawatan nih, atau sakit, ini jadi substitute aja. Karena memang kalau setelah berolahraga kita biasanya lapar kan. Ya udah, kalau kita minum ini udah banyak nih kandungannya, 200 gram protein, udah ada pisangnya, cukup karbo dan gula alami di situ. Jadi dan whey-nya juga ada. Jadi kita bisa makan buat kenyang. Jangan setelah itu kita makan gede lagi. Pilih salah satu. Oke? Siap. Let's go. Let's do this. Saatnya blender. Blender. Kita dapat ilmu baru ya. Jadi buat kalian sekolah olahraga tuh tadi, jangan lupa kentang ya, Coach. Jus dada ayam itu rekomendasi banget dari Coach Matt. Iya. Oke. Kalau mau dikasih brandy juga bisa lah, yang lebih enak. Silahkan blocking ke sini. Bisa entertainment. Oke, good. Taruh. Oke, let's go for this. Udah aman, pastikan aman terlebih dahulu. Ya. Sini. Ya. Good. Oke, udah lock. Let's go for this. Gua akan challenge Bro Rizky ini untuk minum jus dada ayam. Siap. Oke, let's go. 1, 2, 3, and bunyinya asik ini. Bunyinya enak di kuping. Nada dasar F. Berapa menit, Coach, di blender ya? Sebenarnya nggak ada takaran menit karena setiap blender kan berbeda. Ya. Jadi dari putaran rotasinya kita lihat aja, kita buka, kita lihat udah cukup cair atau belum. Oke. Terus kita ulangi lagi 1, 2, 3 kan. Kenceng. Kalian harus coba jus dada ayam. Sehat banget. Tapi Coach, buat orang yang nggak olahraga nggak apa-apa jus dada ayam. Nah, kalau misalnya untuk orang tidak berolahraga, jadikan substitut makananmu, jangan double. Jadi misalnya gue nggak mau makan siang nih, ya udah minum whey, it's okay. Atau gue nggak suka breakfast, ya gue minum ini aja. Tapi itu aja, jangan ditambah dengan hal-hal yang lain. Oke, udah selesai. Kita akan buka, kita shake sedikit ya, kayak sama lagi, biar sama. Pas. Oke. Tos dulu kita, Coach. Tos dulu. Buat cheers buat kesuksesan di tahun 2025. 2025 masuk kuartal kedua dan seterusnya. Amin. Jus dada ayam. Langsung bottom up. Bottom up. Oke. 1, 2, 3. Jus dada ayam alamat Chef Matias Ibo. Gua nggak. Great stuff. I like it. Gue udah minum ini. Udah deh, makan siang gue udah tergantikan dengan banana, chicken,
dan juga dengan whey proteinnya. Enak. Saking enaknya nih, saking enaknya nih. Enak, serius. Jadi kalian jangan sungkan ya, jangan takut minum dada ayam ya, Coach. Iya. Karena rasanya nggak bener kok. Enggak. Ini cuma mitos aja karena biasanya dada ayam ya kita makan dengan chili oil atau kita jadikan opor gitu atau ayam pop lah sejenisnya. Tapi sebenarnya kalau untuk kesehatan kita bisa mengeblendnya dia juga nggak kerasa juga, nggak ada potongan-potongan kecil. Makanya tadi ngeblendernya beberapa kali diaduk terlebih dahulu, ini udah kayak jus aja. Sedap. Rekomendasi. Jadi kan harus coba dada ayam. Tapi terakhir mungkin Coach, dari Coach Matt tadi kan kita bicara yang sehat-sehat. Kalau misalnya yang tidak direkomendasikan makanan dari menurut Coach Matt buat orang-orang yang pengen hidup sehat nih. Nah sebenarnya kalau makanan tidak direkomendasikan itu sebenarnya satu ya adalah makanan yang berlebihan apapun itu. Kita mau ini udah sehat tapi kita minum 2 gelas nggak ada gunanya. Oke. Jadi nggak direkomendasikan. Kita suka makan misalnya, wah gue cuma makan buah doang nih. Tapi makannya buahnya rambutan setengah kilo sebelum tidur atau malam hari. Itu juga nggak disarankan. Dan padahal kan itu sehat semua. Ya. Jadi itu yang pertama buat saya sih. Yang kedua ya memang yang menghindari penggunaan minyak secara berlebihan. Misalnya tadi kita masak kentang nih nggak digoreng tapi dikukus. Jadi kita nggak menambah kalori dengan minyak yang ada gitu. Mengurangi penggunaan makanan yang kita tahu mengandung kadar lemak yang tinggi, terutama lemak yang tidak baik ya. Kalau misalnya kayak avocado, kayak salmon, kayak kacang, kayak ikan-ikanan ada lemaknya tapi itu sehat untuk tubuh. Tapi again secukupnya. Kuncinya secukupnya. Jadi kita ngomongin itu langsung saya ngomongin nasi. Jadi jangan hilangkan nasi kalian. Buat dia nasi itu sebenarnya penting buat tubuh. Kalau kita hilangkan total karbohidratnya nggak ada, tapi kita ganti nanti nggak makan nasi tapi makan mie, makan jagung, terus kita makan yang lain yang karbohidratnya tinggi, ya nggak ada gunanya juga, sama aja. Mendingan nasi, tapi misalnya sekali sehari aja kita pastikan nasi kita misalnya sekepal tangan gitu lah, jadi misalnya 4-5 sendok makan nasi, udah cukup, that's enough. Jadi kita tetap dapat nasi kita, karena kita orang Indonesia, kita cinta nasi. Setuju, luar biasa. Jadi semuanya baik asal tidak berlebihan ya, Coach. Betul, kuncinya cuma di situ, tidak berlebihan. Thank you banget Coach Matt, udah seru-seruan bareng sama kita di Dapur Mabar, udah banyak edukasi yang dikasih juga ya. Dan ini bisa dipraktekin langsung buat kalian yang mau hidup sehat, yang pastinya jangan lupa tetap harus berolahraga ya, Coach. Betul, kita harus jaga supaya hidup kita tetap aktif dan sehat sampai usia kita mencapai 120 tahun. Thank you so much buat kalian semuanya. Jangan lupa nonton semua konten yang lain. Ada Mabar, Podcast Bang Laya, dan Monolog Medis Iblis. Yang pastinya semua konten kita bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air. Cuma di aplikasi Tripper pastinya. Thank you so much. Bye.